Setelah kedatangan orang-orang dari Jambudwipa yang terletak di Teluk Bengala yang dipimpin seorang Brahmana yang bernama Rishi Kaundinya, ke wilayah Teluk Siam, pada permulaan abad pertama Masehi. Wilayah Teluk Siam yang saat itu dihuni oleh orang-orang dari suku Naga. Pada awalnya orang-orang dari suku Naga yang dipimpin oleh Putri Nang Neak, yang merupakan putri dari pemimpin suku Naga, menolak kehadiran orang-orang dari Kalingga yang dipimpin Rishi Kaundinya. Penolakan itu berakibat dengan dihancurkannya kapal-kapal milik orang-orang Kalingga oleh suku Naga yang dipimpin Putri Nang Neak. Terjadilah pertempuran antara orang-orang Kalingga dengan suku Naga di Teluk Siam. Namun, atas keberanian orang-orang Kalingga yang dipimpin Rishi Kaundinya atas perlawanan dari orang-orang dari suku Naga, membuat Putri Nang Neak terkesima akan keberanian Rishi Kaundinya dan membuat sang putri jatuh hati, dan kemudian memutuskan untuk melamar sang Rishi. Maka terjadilah perkawinan antara Rishi Kaundinya dengan Putri Nang Neak sang pemimpin suku Naga. Perkawinan ini disambut baik oleh penduduk dari suku Naga. Peristiwa ini menjadi zaman awal penyatuan antara dua kebudayaan yang berasal dari lembah Indus, dengan kebudayaan Melayu dari negeri lautan. Setelah dijadikannya Rishi Kaundinya sebagai suami oleh Putri Nang Neak, mereka merintis dan membangun sebuah kerajaan di negeri lautan, yang dikenal dengan nama Kerajaan Funan. Kerajaan Funan yang dirintis oleh Ratu Soma sang pemimpin suku Naga, dengan didampingi suaminya, Rishi Kaundinya, menjelma menjadi kerajaan pertama yang kuat di negeri lautan. Yang semula, penduduk negeri lautan yang terdiri dari berbagai puak-puak dan suku-suku yang selama ratusan tahun gemar berperang dan menyerang satu sama lain, telah berhasil disatukan oleh Ratu Soma di bawah kemaharajaan Funan yang telah dibentuknya. Raja Rishi Kaundinya yang berasal dari Kalingga, berhasil menerapkan budaya dan pengetahuan yang berasal dari tanah kelahirannya ke dalam kehidupan kerajaan Funan. Raja Rishi Kaundinya yang memiliki pengetahuan tinggi juga telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang berasal dari lembah Indus ke dalam pemerintahan kerajaan Funan. Kepemimpinan Raja Rishi Kaundinya yang memerintah kerajaan Funan, menjadi awal diterimanya pengetahuan dan kebudayaan lembah Indus oleh penduduk negeri-negeri lautan. Seperti cara berpakaian, pemujaan dan tatanan sosial. Raja Kaundinya banyak mengundang para kaum Brahmana dari lembah Indus, untuk datang ke negeri-negeri lautan, memperkenalkan ajaran Weda kepada para penduduk Wangsa Naga. Setelah kematian dari Ratu Soma, sang pemimpin dan pendiri kerajaan Funan, kekuasaan atas Funan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Han Pakuang. Han Pakuang memerintah kerajaan Funan selama 90 tahun. Setelah kematian Han Pakuang, kekuasaan tertinggi Funan dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Panpan. Panpan memerintah Funan dalam waktu singkat. Panpan diangkat sebagai pemimpin Funan ketika usianya telah uzur. Ia menyerahkan kendali atas pemerintahan Funan kepada panglimanya. Setelah memerintah Funan hanya selama 4 tahun. Pada tahun 205 Masehi, setelah kematian Raja Panpan, rakyat Funan memilih panglima tertingginya yang bernama Sri Rama untuk memimpin Funan. Sri Rama memerintah Funan setelah mendapatkan kesepakatan dari para pemimpin suku. Panglima Sri Rama dinobatkan sebagai Raja Funan, ia diberi gelar, Yang Mulia Sri Rama. Di era kepemimpinan Fen Shih Ma'an atau Yang Mulia Sri Rama, kerajaan Funan mengalami masa kejayaan. Yang Mulia Sri Rama telah membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Ia telah membuat kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 hingga 700 awak kapal yang mampu menyeberangi lautan ke berbagai negeri. Banyak negeri-negeri di semenanjung lautan telah ditaklukkan dan menjadi wilayah kekuasaannya.
Kerajaan Funan di bawah kekuasaan Hyang Mulia Sri Rama, menjadi kerajaan yang sangat luas. Penaklukan demi penaklukan terjadi di era Hyang Mulia Sri Rama. Kekuasaan wilayah Funan membentang dari tanah Nam Viet, Khmer, Langka Suka, Dharma Raya, Chaya hingga wilayah Takwapa di Semenanjung Malaka. Kerajaan Funan juga telah menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran Hanzi di Cina, dan Kemaharajaan Satavahana Kalingga di Jambudwipa. Di era pemerintahan Hyang Mulia Sri Rama, peradaban dari Lembah Indus sangat berkembang pesat. Ia banyak mengirimkan para kaum Brahmana dari Jambudwipa ke wilayah Funan untuk mengajar pengetahuan Weda. Setelah menjadikan kerajaan Funan menjadi kerajaan besar dan berperadaban maju. Pada tahun 225 Masehi, setelah memimpin Funan selama 20 tahun, Hyang Mulia Sri Rama meninggal dunia ketika dalam misi penaklukan wilayah Swarnadwipa. Setelah kematian dari Hyang Mulia Sri Rama, Funan tidak memiliki pemimpin yang mampu menyatukan negeri-negeri lautan. Banyak terjadi perang saudara dan pelepasan wilayah-wilayah vasal taklukan Funan.